Yuk saatnya kita masak telur ceplok kecap yang rasanya enak, simple, dan pastinya dijamin banyak yang suka. Nah, ini dia bahan baku utamanya untuk masakan telur ceplok kecap. Di sini ada 4 butir telur ayam ya. Ini Mami Mika menggunakan telur ayam negeri. Selanjutnya ada 4 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 4 cabai merah keriting ya. Kemudian ada lagi 2 cabai merah besar dan 5 cabai rawit. Selanjutnya yang paling terakhir adalah 1 batang daun bawang. Nah teman-teman, ini dia bumbu irisnya sudah siap. Selanjutnya Mami Mika akan mengupas perbawangannya dari bawang merah dan bawang putihnya ya. Ini bawang merahnya ternyata setelah Mami Mika kupas, ternyata dalam satu bawang merah terdapat 2 siung ya. Di sini Mami Mika ntar hanya memakai 2 siungnya aja, yang satunya saya Mami Mika kembalikan aja ya. Selanjutnya Mami Mika akan mengupas si bawang putihnya. Ini bawang putihnya Mami Mika kupas satu persatu, dan untuk proses mengupas bawang putihnya Mami Mika percepat saja ya. Oke lanjut, kemudian selanjutnya Mami Mika akan membersihkan si cabai rawit ya. Untuk membersihkannya hanya pisahkan aja bagian tangkai dengan cabenya. Lakukan hal ini kepada cabai rawit, kemudian cabai merah keritingnya juga dipisahkan antara cabai dengan tangkai. Begitu pula dengan cabai hijau besarnya. Oke, selanjutnya Mami Mika akan membersihkan si batang daun bawang atau bawang pre ya. Di sini tepatnya sih harusnya Mami Mika bilang bawang pre ya teman-teman, bukan daun bawang karena besar ukurannya. Kemudian untuk sampahnya bisa kita skip atau bisa kita buang saja. Oke lanjut, seperti biasa Mami Mika akan mengambil 1 buah baskom ya, baskom berwarna biru favoritnya Mami Mika, dan masukkan semuanya bumbu-bumbu iris untuk masakan telur kecapnya ke dalam satu wadah seperti ini. Karena mau Mami Mika cuci ya teman-teman. Setelah semuanya masuk baru kita ke wastafel dan baru Mami Mika mencucinya. Di sini Mami Mika mencucinya menggunakan air mengalir dan tentunya dengan air yang bersih ya. Mami Mika cuci semuanya bahan-bahan bumbu irisnya untuk masakan telur kecapnya. Dan Mami Mika di sini mencucinya 2 kali ya. Dan Mami Mika pastikan semua bumbu irisnya ini benar-benar terbebas dari bahan bakteri ya. Nah ini dia udah masuk ke tahap pencucian yang kedua ya. Mami Mika juga pasti akan menjaga kehigienisan masakan Mami Mika karena akan dimakan bersama Mami Mika dengan anggota keluarga tercinta tentunya. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah dibersihkan seperti ini, semuanya udah bersih, udah higienis, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, untuk bawang prenya ini udah Mami Mika potong-potong ya. Mami Mika bagi menjadi 2 bagian, bagian batang dan daun. Untuk bagian batangnya Mami Mika potong serong, untuk bagian daunnya Mami Mika potong rajang atau iris tipis-tipis. Dan selanjutnya Mami Mika akan memotong-motong atau iris-iris tipis-tipis si bawang merahnya ya. Mami Mika iris tipis-tipis bawang merahnya seperti Mami Mika mau membuat bawang goreng. Selanjutnya kalau sudah diiris tipis-tipis si bawang merahnya ya, kita tepikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya Mami Mika akan mencincang kasar si bawang putih. Nah untuk pas siung bawang putih yang Mami Mika gunakan untuk masakan telur kecap ini, diusahakan kita mencincang kasar aja, nggak usah terlalu halus, yang penting dicincang kasar ya. Kalau sudah dicincang kasar seperti ini kita tepikan. Oke, selanjutnya Mami Mika akan mengambil cabai keriting merahnya ya. Di sini Mami Mika membaginya menjadi 2 bagian. Untuk 2 batang cabai keriting merahnya ini Mami Mika mau potong kecil-kecil aja ya, chop-chop kecil-kecil ya. Kemudian untuk 2 batangnya lagi Mami Mika mau potong serong-serong. Kenapa Mami Mika pisahkan menjadi 2 bagian? Karena untuk yang kecil-kecil nih buat tumisannya ya, biar makanannya ini agak pedas. Untuk yang dipotong serong-serong agar ntar tampilannya cantik waktu makanannya jadi ya teman-teman, atau matang, jadi ntar bisa menggugah selera untuk dimakan.
Oke, lanjut untuk cabai hijau besarnya ini juga Mami Mika potong serong-serong ya. Untuk potongan serongnya tidak perlu memanjang, hanya serong biasa aja. Dan teman-teman, jika teman-teman gak ada cabai hijau besar di rumah, bisa di skip aja, karena fungsinya cabai hijau besar ini hanya untuk garnish saja, mempercantik makanan. Jadi kalau teman-teman gak punya, bisa di skip ya, karena cabai hijau besarnya ini opsional ya, boleh dipakai boleh tidak. Selanjutnya untuk cabai rawitnya Mami Mika potong menjadi 2 bagian aja ya, Mami potong kasar aja ya. Oke teman-teman, jika bumbu irisnya sudah kita iris-iris untuk masakan telur kecap ini, dan selanjutnya kita sisihkan, baru saya akan membuat telur ceploknya ya. Untuk proses membuat telur ceploknya ini, dari 4 butir telur ayamnya Mami Mika percepat aja ya, biar nggak memakan durasi, karena saya yakin teman-teman sudah pandai semua membuat telur ceplok. Selanjutnya Mami Mika akan menumis bawang putih dan bawang merah ya, hingga semuanya berbau harum, dan Mami Mika tunggu hingga bawang putihnya berubah warna menjadi agak kecoklatan ya teman-teman. Setelah bawang putihnya berbau harum dan berubah warna kecoklatan, baru Mami Mika tambahkan batang bawang pre ya teman-teman. Kemudian Mami Mika tambahkan cabai rawitnya, dan Mami Mika tambahkan 2 batang cabai keriting merah yang Mami Mika potong kecil-kecil ya teman-teman. Selanjutnya setelah bahan-bahan masuk, jangan lupa kita aduk-aduk, kita tumis kembali ya teman-teman, hingga semuanya menguatkan aromatiknya masing-masing. Tambahkan air sebanyak 400 ml, kemudian 1 sendok makan saus tiram, dan selanjutnya 2 sendok makan kecap manis. Mohon maaf ya teman-teman, untuk Mami Mika menambahkan airnya itu tidak Mami rekod ya, karena HP-nya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Selanjutnya setelah Mami Mika tambahkan air, saus tiram, dan kecap manis, selanjutnya Mami Mika tambahkan 1 sendok makan saus sambal ya. Selanjutnya aduk sesaat aja ya teman-teman, hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan warnanya kuahnya atau airnya udah berubah seperti ini, baru Mami Mika tambahkan bumbu seasoning. 1 sendok teh kaldu ayam, sepucuk penyedap rasa atau micin, 2 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Kemudian ada lagi sedikit garam atau sepucuk sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian baru kita aduk-aduk lagi. Dan kalau kuahnya udah benar-benar mendidih ya teman-teman, jangan lupa kita testing rasa ya. Kita cek rasanya, kalau sudah enak baru Mami Mika masukkan telur ceplok yang udah Mami Mika buat sebelumnya. Kemudian pastikan telur ceploknya ini terendam di dalam kuahnya. Kemudian tunggu hingga kadar airnya ini setengah menyusut ya. Kalau sudah setengah menyusut seperti ini, baru Mami Mika tambahkan percabeannya, yaitu cabai keriting merah dan cabai hijau besar yang udah Mami Mika potong serong-serong tadi ya. Selanjutnya pastikan semua cabainya ini juga terendam di dalam kuahnya. Kita tekan-tekan seperti ini juga ya teman-teman, biar bumbunya meresap. Selanjutnya Mami Mika tambahkan irisan daun bawang atau irisan daun bagian bawang prenya ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sesaat, dan ini sudah matang ya teman-teman. Kita bisa matikan kompornya, dan tentunya bisa kita pindahkan ke piring saji. Teman-teman, telur ceplok kecapnya ini sudah matang dan sudah siap kita sajikan di piring saji ya, dan tentunya bisa disantap selagi masih hangat. Pembuatannya sangat simpel ya, satset ya, cocok sekali untuk lauk menu makan siang maupun menu makan malam. Bahan-bahannya ekonomis, mudah didapat, pembuatannya juga simpel. Rasanya masakan telur kecap ini sangat enak dan pasti dijamin banyak yang suka ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menu harian telur ceplok kecap ini sangat cocok sekali disantap dengan 1 piring nasi hangat, tanpa lauk apapun, tanpa sayur apapun, makin mantap juga maknyus ya teman-teman. Jadi kalian harus wajib mencobanya di rumah. Sekian ya resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian.
Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya yang tentunya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.